Salam Sekapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetisi. Hi my students, how are you today? I hope you all good. Okay, today's lesson we are going to talk about personal letter. Okay, before we talk about that, I want to ask you something. Have you ever sent a private or maybe personal letter to someone special? Okay, if you yes, please comment below it. So, for the next method, let's check it out. Okay, well, my lovely students, today we are going to talk about personal letter. And what is personal letter? I'm going to explain you, and in this explanation, I will use Indonesian language, so it's gonna be easy to you for understanding about my language. Okay. Before we go to the deepest of personal letter and what is the definition of that, I want you to know about the purpose of our method today or our studying today. Tujuannya atau purpose-nya from our method is siswa dapat mengidentifikasikan fungsi sosial struktur teks dan unsur surat pribadi sederhana. Kemudian siswa dapat membuat surat pribadi sederhana sesuai dengan konteksnya. Jadi nanti tujuannya you must understand about this method, dan juga kalian juga harus bisa membuat personal letter atau surat pribadi itu seperti apa. Now let's move to the submaterial. Here I have 4 submaterials today, atau sub-sub materi dari kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah definition atau definisi pengertian, and the second structure of personal letter atau struktural dari personal letter itu seperti apa, and the third type of personal letter atau tipe-tipe dari personal letter itu seperti apa, and also the example. Oh ya, the example I will put into the structure of personal letter. Jadi nanti pas when I explain about the structural of personal letter, nanti disitu akan include beserta example-nya juga. Nah, here we go. I have the definition. What is the definition of personal letter atau pengertian dari personal letter sendiri itu apa? Nah, here I use English ya. Personal letters are the letters that are written to people we know such as friends, parents, sibling, or cousin. Nah, jadi surat pribadi itu apa sih? Surat yang kita tulis untuk orang-orang yang sudah kita kenali seperti teman-teman atau orang tua, kemudian saudara kandung dan juga keponakan. Kayak gitu ya. Nah, letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi surat itu tujuannya tidak hanya untuk menginformasikan saja, tapi juga untuk menjalin silaturahmi gitu ya antara kedua orang atau lebih. Jadi seperti itu. Itu dari definisi atau pengertian dari personal letter sendiri. Next, nah di sini ada some usual expression for letter writing. Nah di sini saya sudah mempersiapkan useful expression atau ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan di personal letter. Yang pertama itu ada gratitude. Nah, apa itu gratitude? Gratitude adalah ucapan thank you atau ucapan terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, di sini like I'm just writing to thank you for. Nah, saya menulis hanya untuk berterima kasih. It was very kind of you. Thanks very much for. Terima kasih banyak untuk. I'm very grateful for. Aku sangat berterima kasih. Intinya semuanya talking about thank you atau talking about berterima kasih itu seperti apa. And the second, giving advice. Nah, giving advice di sini berarti memberikan nasihat atau saran gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada well, I thought about it and if I were you, I would. Nah, jadi seperti itu juga have you thought about, kayak gitu juga bisa, sudahkah kamu berpikir kayak apa gitu. In your last letter you said you were not sure what course of action to take, I suggest. Nah, jadi seperti itu. Intinya giving advice itu adalah memberikan yang namanya apa tadi? Oke, nasihat ya. Jadi nanti silakan dibaca. And delivering good news. Nah, selain untuk memberikan gratitude tadi ataupun giving advice, personal letter itu juga bisa untuk memberikan kabar yang baik atau juga bisa kabar yang buruk atau delivering bad news. Nah, untuk delivering good news you can use this expression. I'm sure you will be happy to hear that. Misalkan I'm sure you will be happy to hear that I'm married. Misalkan kayak gitu. I passed the test. Misalkan kayak itu juga bisa. Atau by the way, did you know that?
Atau misalkan, by the way, did you know that Mr. John is husband of my mom, misalkan kayak gitu, itu juga boleh. Terus OMG, you'll never guess what happened, kayak gitu juga boleh. I'm totally ecstatic to hear about, kayak gitu juga boleh. Yang penting itu tentang delivering good news. Kemudian ada delivering bad news juga bisa. Contohnya, I'm sorry but I have to tell you that. Misalkan, I'm sorry but I have to tell you that you must pay your debt, misalkan kayak gitu. Kamu harus bayar utangmu. Nah, itu kan delivering bad news juga. Terus bad news, I'm afraid but no way to fight it, so here it goes, kayak gitu juga bisa. Dan lain sebagainya ya. Jadi selain apa tadi, gratitude, kemudian juga bisa masuk ke giving advice, terus ada delivering good news, kemudian delivering bad news, dan di sini I still have to, itu ada asking for help. Apa asking for help? Meminta pertolongan. Nah, di sini ada expressionnya I wonder if you could help me. Atau saya bertanya-tanya jika kamu bisa membantuku, kayak gitu. Atau I hope it's not too much to ask about. Saya rasa dan saya tidak tidak berlebihan deh kalau misalkan aku meminta sesuatu, kayak gitu juga bisa. Kemudian selain asking for help ada juga apologizing. Apologizing itu apa? Oke, meminta maaf ya. Kayak contohnya misalkan I would like to apologize for contoh misalkan I would like to apologize for my mistakes last day, misalkan kayak gitu. I'm sorry atau I'm so sorry that it hurt you, misalkan kayak gitu. Words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am for my mistakes, misalkan kayak gitu. Jadi kata-kata mungkin tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah aku berikan kepadamu, tapi aku hanya ingin bilang minta maaf tentang misalkan kesalahanku yang kemarin. Jadi gitu ya. Itu beberapa expression yang biasanya digunakan di personal letter atau ya gitulah. And let's move to the structure. Nah, struktural dari personal letter ini ya. Structure of personal letter are 6. Ada 6. Di sini heading, ada greeting, terus kemudian the body, kemudian the complementary clause atau closing ya. Kemudian ada signature line dan juga postscript. Nah, heading itu you must give address and date. Kalau greeting itu selalu diakhiri dengan tanda koma. Kalau the body or the main text itu berarti maksudnya adalah isi dari suratmu tuh mau ngapain. Kemudian the complementary clause, nah itu biasanya ada a few words on a single line. Jadi beberapa satu kata, misalkan dari satu kata atau satu kata, atau tidak harus satu kata sih, beberapa kata sedikit aja tapi cuman satu baris gitu, misalkan love you, jadi kayak gitu. Kemudian signature line itu harus menggunakan nama kamu ya, jadi tanda tangan terus nama misalkan. Kemudian postscript itu catatan tambahan, mungkin kamu catatan tambahan nanti jangan datang terlambat ya, kayak gitu. Nah, di sini penjelasan more explanation about heading or date. Nah, the heading includes your address and the date. Jadi di heading itu apa sih? Heading itu adalah kepala surat ya. Kalau kepala surat personal letter atau surat personal itu berarti di atasnya itu harus ada. Misalkan kotanya mana, terus date itu apa, tanggal pembuatan suratnya tanggal berapa, kayak gitu. Kemudian write the heading in the upper right hand corner about 1 inch from the top of page. Jadi tulislah kepala suratmu itu di upper right. Itu upper right hand itu berarti di pojok, pojok kanan atas gitu ya. Kemudian sekitar 1 inci dari garis. Biasanya kalau di surat letter di kertas itu kan ada garis-garisnya gitu loh, itu di situ. Nah, jadi 1 inci di situ. Kemudian line up the leading edge, stop at the margin line. Jadi nggak usah di garis bawahi kayak gitu. Terus, nah ini contohnya ya. Contoh dari heading. Nah, di sini kan ada 34 Willow Way. Kemudian ini alamatnya dan ini sini adalah tulisan tanggalnya. October 1st 2002. Ya, walaupun sekarang sudah 2021 ya, saya bikinnya masih 2002. And I guess it doesn't matter. Okay. And this is the example of heading. Kemudian di sini salutation atau greeting ya. Nah, usually begins with the word dear.
And it's followed by the person's name. Misalkan nama kamu adalah siapa ya, Susi, misalkan dear Susi atau dear beloved friends dan sebagainya. Place a comma after line after the heading. Jadi harus ada komanya setelah dear Paijo, koma. Nah, jadi seperti itu. Kemudian leave one blank line after the heading. Jadi harus di setelah kamu bikin heading tadi, terus kemudian greeting itu harus ada satu garis kosong kayak gitu. Kemudian write the salutation at the left hand. Oh, maksudnya itu ya, itu salah ketik ya, harusnya write the salutation at the left hand margin. Jadi kamu setelah tadi yang headingnya ada di pojok kanan atas, berarti setelah itu di bawahnya untuk salutation atau greetingnya bukan di pojok di bawahnya tapi bagian kiri. Jadi lebih tepatnya contohnya seperti ini. Nah, ini namanya salutation. Nah, di sini tadi kan setelah heading di sini udah selesai, kemudian di skip one line, two lines, dua baris, kemudian langsung dear Jan. Nah, jadi seperti itu. Dear my mom, nah, kayak gitu juga bisa. Gitu ya. Ini namanya salutation atau greeting tadi. Kemudian after the salutation or greeting, we have the body. Nah, body atau isi dari suratnya. Nah, isi dari surat itu apa sih? Apa aja isinya? Mungkin the thought and the ideas you want to share. Jadi mungkin pemikiran atau mungkin ide yang ingin kamu bagi kepada orang tersebut atau orang yang ingin kamu kasih itu tadi ya. Kemudian skip one line after the salutation, then single space. Jadi setelah salutation, letak bodinya itu harus diletakkan di setelah ngomongin akhir ya. Bodinya itu diletakkan setelah skip satu baris tadi lo maksudku. Itu ya. Terus indent each new paragraph, jadi agak dikasih tengah gitu karena paragraph ya. Keep paragraph short for easy reading. Jadi tidak usah terlalu panjang supaya bisa lebih mudah untuk dibaca kayak gini. Nah, di sini ya. Maksud saya tadi yang skip one line tadi yang bingung saya jelaskan, ini maksudnya di sini dikosongi. Nah, ini adalah isi ya, yang isi dari suratnya. Kayak gini, how are you doing? It's been a long time since we talked. I hope you are well. Bagaimana kabarmu? Sudah lama kita sudah tidak berbicara. Saya harap kamu tuh baik-baik saja. What is new with you? Kamu apa yang baru? Atau misalkan bagaimana, atau bisa juga bagaimana kabarmu gitu juga bisa ya. I've been doing a lot of new activities. Aku sudah melakukan banyak sekali aktivitas. My band is playing a gig this Saturday. Bandku akan bermain hari Sabtu ini actually. We're pretty good. Kita cukup bagus. I think it's going to be a good show ini. Saya rasa ini akan menjadi show yang bagus juga. I'm very excited. Saya sangat excited itu senang gitu ya. Kemudian school has been going well too. Jadi sekolah baik-baik saja juga. My new student are very nice. Murid-murid baruku juga sangat baik dan juga smart, pintar. I think we're going to have a fun year. Saya rasa tahun ini akan menjadi tahun yang baik juga. I hope to hear from you soon. Jadi ini bisa juga masuk ke isi ya. Jadi aku harap dapat balasan dari kamu sesegera mungkin gitu ya. Terus and this is the closing atau penutupan dari surat ya. Nah, skip one line, indent twice. Jadi bisa skipnya tadi yang di di spasi tadi itu bisa satu line atau juga dua line. Kemudian capitalize only the first word. Kemudian dikasih huruf kapital di kata pertama, follow with comma, jangan lupa ada komanya. Dan biasanya common closing words itu maksudnya apa sih? Penutupan yang biasa, yang umum itu kayak loves, sincerely, kemudian your friends, respectfully atau regards, atau misalkan you're lovely, atau misalkan your beloved student atau kayak gitu, atau misalkan your fucking friends, it's okay juga. Apa sih fucking friends? Nah, fucking friends itu teman dekat ya. Kemudian di sini contoh closingnya tadi, skip one line, terus pakai ini certainly, terus ini disebut sebagai closing ya. Jadi the example of whole of letter, personal letter tuh kayak gini. Ini contoh
personal letter secara utuh ya. Jadi seperti ini. Jadi udah saya bacakan juga. Oke. Next. Nah, di sini setelah yang tadi closing, you must give the signature. Apa signature? Itu adalah tanda tangan ya. Jadi sign your letter beneath your closing. Jadi silahkan tanda tangani suratmu di bawahnya closingnya tadi. Di bawahnya misalkan your lovely student misalkan kayak gitu. Kemudian for personal letter, your first name is usually enough. Jadi misalkan name, kenapa kok ada first name Bu? Atau misalkan in Indonesia we have ada full name sama nickname ya. Kalau full name misalkan kayak nama saya tadi Aminah Pujiningsih. Nah, jadi full name saya itu seperti itu. Nah, kalau misalkan first name itu berarti bisa aja nama Aminah Pujiningsih, Aminah, Pujiningsih. Nah, di situ ada Aminah itu adalah first name saya, Pujiningsih adalah nama belakangnya. Nama first name itu adalah nama depan, nama belakang gitu ya. Jadi bukan second name kayak gitu. Jadi kayak gitulah. Terus, nah cukup kamu nulisnya Aminah aja itu nggak apa-apa. Atau misalkan maybe you can give the nickname atau nama panggilan kamu, it's okay. Misalkan Ina kayak gitu aja. Terus, unless the person doesn't know you very well. Tapi hanya untuk seseorang yang misalkan untuk nama yang panjang tadi atau first name tadi ya, itu untuk orang yang misalkan belum tahu kamu. Jadi misalkan dia sudah tahu kamu nih. Jadi ya udah cukup aja misalkan nama kamu adalah Joko, misalnya ya wes Joko gitu aja. Kayak gitu is enough. Jadi nggak perlu full name atau first name kayak gitu. Terus di sini type of personal letters. Jadi ada beberapa tipe dari personal lettersnya itu adalah ada family letters, love letters, kemudian pen pal letters. Pen pals itu apa sih? Teman pena. Do you have pen pals? Punya teman pena mungkin? Kemudian personal business letter, kemudian fans mail, farewell letter, thank you letter, congratulations letter, and others ya, and condolence letter. Apa itu condolence? Itu adalah surat berduka cita. Kalau congratulations kan surat selamat gitu ya. Kalau condolence itu adalah surat berduka cita. Itu ya, itu adalah tipe-tipe dari personal letters. Dari sini in the question. Oke, if you have a question nanti silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kemudian nah we move to the assignment atau tugasnya. It's a piece of cake ya, sangat gampang sekali. I need you to make a personal letter to your English teacher. Nah, misalkan siapa sih English teacher yang ngajar di kelas kalian? Misalkan di kelas kalian tuh yang ngajar saya, berarti nanti silahkan nulis suratnya untuk saya. Misalkan ada Ibu Leli, nanti nulisnya ke Bu Leli. Ada Mr. Jan, jadi pakai nulisnya silahkan ke Mr. Jan. Atau sama Mrs. Nita, jadi langsung aja sama Bu Nita tadi. Atau Bu Ariati, nah jadi langsung aja Pak ditujukan kepada mereka. Intinya your English teacher in the class, jadi siapa saja nanti di situ ya. Oke, and I guess thank you for today. Nanti kalau misalkan kurang paham, you can ask your English teacher or maybe you can ask me. Well everyone, what about the math theory? Have you understood about that? Okay, I hope so. So don't forget to like this video and also comment, share to all of your social media, and don't forget to subscribe. Oh yeah, I forgot it. Please send your cuti to Google Classroom as usual. Okay, thank you for watching and see you to the next video. Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.